Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Maulana, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dari kelas A Universitas Galuh. Dalam kesempatan kali ini, pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu tentang analisis saham, kemudian cara membeli saham dan menjual saham pada aplikasi Stockbit dan RTI. Dalam analisis saham, terdapat dua jenis analisis yang akan saya bahas. Yang pertama ada analisis fundamental, dan yang kedua ada analisis teknikal. Dalam analisis fundamental, merupakan analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat, teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, ada analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Kemudian ada analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intra-pasar, siklus ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Namun, dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang analisis fundamental dan analisis teknikal, namun lebih tepatnya cara menganalisis saham dan membeli dan menjual saham. Namun, saya simpulkan untuk perbedaan analisis teknikal dengan fundamental. Perbedaan utama fundamental dan teknikal adalah pada asumsi tentang kecepatan informasi memengaruhi harga saham. Teknikalis percaya reaksi harga saham terdapat informasi adalah lambat, sementara fundamentalis percaya kalau penyesuaian berlangsung cepat. Kemudian yang kedua, teknikalis percaya pasar tidak efisien, sedangkan fundamentalis percaya pasar efisien tetapi lemah. Menekankan pada seleksi saham dengan mencari nilai intrinsik dan membandingkannya dengan harga di pasar. Kemudian yang ketiga, fundamentalis berusaha menjawab pertanyaan what dan why to buy, sedangkan teknikalis menekankan momentum atau market timing dan mencoba menjawab when to buy. Kemudian yang keempat, asumsi teknikalis adalah harga saham bergerak dalam pola tertentu dan relatif berulang dari waktu ke waktu. Jika fundamentalis menggunakan laba dan laporan keuangan untuk analisisnya, teknikalis menggunakan indikator harga dan volume sebagai variabel utamanya. Kemudian, yang kelima, analisis fundamental lebih tepat untuk investor yang menggunakan strategi pasif atau buy and hold, membeli dan terus memegangnya untuk jangka panjang, sementara analisis teknikal dianjurkan untuk investor dengan strategi aktif, yaitu yang melakukan trading saham hampir setiap hari. Jadi, mana yang lebih baik? Jika kita ingin sukses dalam trading suatu Jadi, mana yang lebih baik?
Jika kita ingin sukses dalam trading surat berharga atau saham ataupun forex, tidak ada jalan lain, Anda harus menggunakan kedua jenis analisis. Penggunaan satu jenis analisis dengan mengabaikannya jenis analisis yang lain hanya akan memberikan hasil yang merugikan dalam jangka waktu panjang. Kedua jenis analisis ini harus dipakai secara bersamaan karena keduanya saling mengisi satu sama lain. Kemudian, trader yang baik selalu mengikut sertakan kedua jenis analisis. Tapi, berapa besar porsi masing-masing jenis analisis berbeda untuk tipe-tipe trader. Selanjutnya, saya akan menganalisis saham. Terdapat 3 link untuk menganalisis saham. Namun di sini saya akan menganalisis melalui Google Finance. Kemudian saya akan analisis saham untuk perusahaan Telkom. Untuk saat ini, Telkom Indonesia mengalami penurunan 0,29% dengan nominal Rp3.440. Kemudian, di hari ini mengalami naik turun. Khususnya pada pukul 9,5 pagi tadi, pada pukul 9,4 tadi, PT Telkom mengalami stabil kenaikan dengan harga Rp3.420. Namun, pada pukul 9.33 detik mengalami penurunan sehingga menjadi Rp3.390. Namun, dapat mengalami kenaikan lagi di pukul 10.16 siang tadi dengan harga Rp3.420. Kemudian untuk saat ini mencoba untuk naik kembali. Namun pada jam 14.41 mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis sehingga menjadi Rp3.380. Namun pada jam 14.48 sudah dapat mengalami kenaikan kembali menjadi Rp3.400. Itu untuk hari ini. Kemudian kita analisis untuk 5 hari ke belakang. Telkom Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis itu pada tanggal 17 Maret 2021, tepatnya di 14.30 siang dengan nominal 3.370. Namun di 5 hari ke belakang PT Telkom mengalami kenaikan yang drastis pada 18 Maret 2021 jam 14.30 dengan nominal 3.470 dan volumenya 15 juta.
Kemudian untuk kita lihat di 1 bulan yang terakhir, PT Telkom dapat mengalami keseimbangan untuk beberapa hari di tanggal 23 Februari 2021, IDR-nya 3.470 sampai di 1 Maret 2021 mencapai 3.410. Itu mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Namun setelah itu PT Telkom mengalami penurunan sampai yang paling drastis, turun drastis itu pada tanggal 9 Maret 2021 dengan IDR 3.290, volumenya 110 juta. Namun PT Telkom dapat menaikkan ratingnya kembali pada 12 Maret 2021 dengan IDR-nya 3.450 dengan volumenya 100 juta. Dapat saya simpulkan pada 1 bulan terakhir memang PT Telkom mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan kenaikannya kembali, maka dibilang stabil dan mengalami kenaikan sebesar 8,52% untuk 1 bulan yang terakhir. Kemudian di 6 bulan PT Telkom menurut saya ini mengalami kenaikan yang bisa dipertahankan. Mungkin memang pada awalnya mengalami penurunan di 30 September 2020 yang lalu dengan IDR-nya 2.560 dengan volume 236 juta. Namun sampai dengan Maret 2021 itu mengalami kenaikan yang cukup pesat, khususnya di tanggal 23 Februari 2021 dengan IDR 3.470, volumenya pun 355 juta. Dan untuk 6 bulan yang terakhir, kenaikan cukup sangat pesat, 22,42%. Kita lihat untuk 1 tahun ke belakang. Untuk 1 tahun ke belakang, Telkom Indonesia mengalami kenaikan, namun dibandingkan dengan 6 bulan setelahnya, ini penurunan sedikit dengan kenaikan mencapai 19,44% jika dibandingkan dengan yang 6 bulan ke depan itu kan kenaikannya 22,42%. Kita lihat untuk 5 tahun yang ke belakang. Saya simpulkan untuk 5 tahun yang ke belakang, khususnya di tanggal 25 Agustus 2017, PT Telkom dapat mengalami kenaikan dengan IDR 4.770
dengan volumenya 232 juta rupiah. Namun mengalami penurunan yang tidak bisa dikendalikan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan IDR 2620 dan volume 244 juta. Seperti itu analisis yang saya sampaikan. Kemudian di dalam Google Finance, kita juga bisa menganalisis beberapa hal. Seperti tentang profil perusahaan, lengkap dengan jumlah karyawannya. Kemudian ada berita seputar saham. Sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara membeli saham di RTI Bisnis. Sebelumnya kita masuk dulu ke aplikasinya. Kemudian kita pilih trade. Kita masuk di IDX Virtual Online Trading 2.0. Karena saya belum punya akun, maka kita pilih register terlebih dahulu. Kita input datanya terlebih dahulu. Setelah kita input datanya, kita pilih submit. Yes. Kemudian kita isi username, password, sama PIN-nya, kemudian login. Setelah kita masuk di order books, kita tuliskan simbol atau nama perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Contohkan saya akan beli saham PT Telkom. Kemudian sebelumnya kita analisis terlebih dahulu bahwasanya PT Telkom saat ini sedang mengalami penurunan minus 0,87%. Nah, di sini terdapat bid dan offer. Bid merupakan antrian buat orang-orang atau yang sedang melakukan antri beli. Kemudian kalau offer itu merupakan antrian untuk orang-orang yang sedang melakukan antri jual. Kemudian di vol itu terdapat jumlah antrian yang kita lihat. Dicontohkan dalam bid 3410 itu terdapat bivol antrian sebesar 16.104. Semakin naik bidnya itu merupakan akan menjadi semakin prioritas pasar. Jadi pasar akan memprioritaskan 3.410 untuk dijual. Namun kita dapat memilih atau antri
sampai dengan ada yang 3.320. Jika kita ingin beli, kita pilih buy. Saya akan pilih kuantitinya 15 lot. Kemudian kita pilih buy. Kemudian kita lihat di portofolionya. Kemudian, jika kita ingin menjual saham di RTI Bisnis, kita pilih menu sell-nya. Kemudian, kita input perusahaan atau saham mana yang akan kita jual. Saya contohkan untuk perusahaan Telkom. Kemudian untuk kuantitinya kita pilih, kita mau jual berapa lot yang akan kita jual. Contoh, saya akan jual 15 lot. Kemudian jika ingin dijual, maka tinggal kita pilih sell. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita untuk membeli dan menjual saham pada aplikasi Stockbit. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi Stockbit-nya. Kemudian kita pilih Add Stock di menu Watchlist. Di menu kita cari perusahaannya. Saya input untuk perusahaan Telkom. Kemudian kita pilih tambahkan. Kemudian di Stockbit ini terdapat beberapa sektor untuk di pasar saham. Kemudian kita kembali. Kemudian untuk cara membeli kita pilih Telkom. Dalam kesempatan kali ini bahwasannya PT Telkom Indonesia sedang mengalami penurunan sebesar 1,74% minus dengan harga 3.390. Ini kesempatan buat kita untuk membeli saham. Kita buy. Kemudian harganya 3.390. Kemudian saya akan membeli 15 lot.
Jadi saya beli 15 lot 5.107.650. Kemudian pilih order. Saya akan beli saham untuk stok TLKM dengan harga 3.400. Jadi 5.100.000 rupiah, 15 slot. Pilih next, kemudian selesai. Statusnya match. Jadi kalau match kita sudah masuk di antriannya. Kemudian kita lihat di portofolionya. Kemudian jika kita ingin menjual saham di Stockbit, kita masuk di watchlist, kemudian kita pilih saham mana yang akan kita jual. Saya contohkan TLKM. Kemudian kita pilih ke portofolio. Di portofolio kita klik saham yang kita mau jual. Kemudian pilih sell. Dalam menjual, kita atur dulu lotnya, mau berapa lot yang akan kita jual. Itu bebas tergantung kita sendiri. Dicontohkan, saya akan jual 15 lot. Kemudian kita pilih sell. Namun sebelum kita jual, kita harus analisis terlebih dahulu profit atau loss yang akan kita dapat. Sehingga jika saya menjual sekarang 15 slot, itu saya akan menjadi minus 0,15% atau sekitar 7.650. Kalau mau di sell atau dijual, kita pilih next saja. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melihat grafik dari saham Telkom sendiri, itu bisa dianalisis di sini. Kemudian jika kita ingin melihat atau mengenal lebih dalam tentang profil perusahaan, kita klik profil. Di sini terdapat katalog dari profil perusahaan tersebut. Ini keuangan dari PT Telkom sendiri. Dan kita bisa analisis di menu order book sebelum kita membeli dan menjual saham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.